mau tanya lagi tadi terkait di penjelasan tadi, mengapa kita harus seperti yang dijelaskan tadi, mengapa kita harus kemudian secara terus-menerus menjadi orang yang lebih menguasai pengetahuan? Ya, karena sudah saya katakan tadi, agama kita, Allah Subhanahu wa taala lewat Al-Qur'an menyuruh kita untuk belajar. Baik dalam perintah wahyu pertama membaca, maupun lewat Rasulullah kan sering kita dengar hadisnya ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Menuntut ilmu, belajar itu wajib. Berarti fardu ain. Ala kulli muslimin, muslim laki-laki, wa muslimah, dan muslim perempuan. Biasanya kalau ada perintah cukup pakai muslim, itu berlaku untuk perempuan juga. Tapi dalam hal menuntut ilmu ini, Rasul menggunakan kedua-duanya, muslim, muslimah, supaya mendapat perhatian khususnya bagi kaum muslimah, ya, kaum perempuan, ya, karena ya harus kita akui di kalangan umat Islam masih ada persepsi, masih ada budaya, khususnya untuk anak-anak perempuan, nggak usahlah sekolah. Ya, di rumah aja. Yang penting Di bisa rumah masak aja, sama ngaji. karena nanti juga toh ke dapur Turun gitu juga ya. ke dapur. Sehingga ya tidak belajar, tidak sekolah, dan ketika harus nikah belum siap sebagai ibu. Ya. Karena tidak siap sebagai ibu, akhirnya tidak mampu melahirkan generasi penerus yang berkualitas. Ya. Padahal ibu itu al-madrasatul ula, sekolah pertama yang mendidik. Dan perubahan itu dimulai dari pendidikan ya. Nah, Ya, jelas Andin. untuk membangun sebuah kebudayaan, sebuah peradaban, aspek pendidikan ini adalah jalur strategis, adalah sarana paling efektif ya, untuk mencerdaskan umat manusia, pendidikan. Ya. Kalau ditanya apa pendidikan, apalagi pendidikan, Ya. baru yang lain. Karena tanpa pendidikan, tanpa ilmu pengetahuan, ya manusia tidak akan bisa mengembangkan gampang kebudayaan. dibodohi gitu ya Bang ya. Kayak sekarang Mudah ini dibodohi. karena kita kan kurang pengetahuan. Kemarin kan sempat ada kesalahpahaman gitu katanya. Berita-berita kita jangan ke masjid, padahal itu ada hadisnya sebenarnya. Karena itu kita nggak belajar, jadi kita bodoh gitu loh. Jadi mestinya harus kita gali sendiri gitu ya. Iya. Jadi umat ini harus mengejar informasi ilmu, tapi sekaligus juga harus selektif, harus kritis. Berita-berita mana aja. Kemarin sudah kita bahas di ruangan ini pula ya, tentang wabah corona ini luar biasa. Dan secara khusus kita bahas fatwa MUI ya, untuk sementara di kawasan yang terinfeksi wabah corona sangat berat sekali, sudah sangat darurat sekali, maka sholat jamaah pun, bahkan sholat Jumat yang wajib pun ya bisa ditiadakan, diganti dengan sholat zuhur di rumah. Tapi kalau ada yang sebagian bilang, wah saya tidak peduli, Saya tidak takut dengan corona. saya takut hanya takut sama Allah. Padahal Allah yang menyuruh kita untuk menjaga diri. Jangan Jadi kalau yang merasa saya tidak takut, hanya takut sama Allah, dia mengabaikan perintah Allah. Nah ini ilmu. Iya betul. Artinya tergantung ilmu. Padahal Rasulullah lewat hadis-hadisnya juga ada. Ya, Umar bin Khattab sekarang beredar juga viral ya, dari filmnya, tapi itu kejadian ya. Ketika mau masuk ke mana? Ke Palestina, ke Syria atau mana kira, kemudian ini sedang mau wabah ya, suatu penyakit. Beliau ya kemudian ditanya, kalau gitu saya pulang. Menghindar. Karena ajaran Islam, hifzun nafs, menjaga diri itu penting sekali, itu ilmu. Nah memang betul tadi Mas Saurana, jadi kalau umat ini tidak punya pengetahuan, tidak membaca, atau membaca yang salah, mendengar yang salah, ya, tidak kritis, akhirnya dia terjebak di dalam kebodohan. Dan bukan hanya kebodohan, pembodohan, mudah dibodohi tadi itu ya. Ketika disuruh apa-apa ya nggak mikir dulu. Nah ini masalah kita ya. Dan tapi kalau saya ingin luaskan sedikit, kalau dulu kita menguasai ilmu pengetahuan dan banyak ilmuwan-ilmuwan
penemu ilmu pengetahuan itu dari kalangan Islam. Itu yang diambil oleh Barat sebagian. Ulama-ulama itu ilmuwan, ada yang ahli matematik, ada yang ahli astronomi, ada yang ahli fisika, ada ahli berbagai macam ilmu itu diciptakan dan dikembangkan oleh ilmuwan muslim. Nah sekarang ini kita mundur. Lembaga-lembaga pendidikan umat Islam banyak menjadi konsumen ilmu pengetahuan yang dikembangkan di luar sana, di luar dunia Islam, katakanlah Barat. Kita baik di tingkat dasar menengah, tingkat perguruan tinggi, ya universitas, ilmu-ilmu yang kita pelajari banyak mengacu ke sumber-sumber yang dikembangkan. Padahal mereka dulu mengambil dari Quran juga. Nah, ini saatnya get back. Take back. Ambil kembali, kita menguasai ilmu pengetahuan sehingga kita bisa berjaya. Tidak mudah dibodohi. Ya. Jadi tantangan dunia ilmu pengetahuan mencari obat penangkal, penawar untuk corona. Tapi jauh lebih penting, adakah teknologi yang bisa menghindarkan manusia dari wabah-wabah seperti itu. Nah inilah pentingnya ilmu pengetahuan. Maka Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang ingin menguasai dunia adalah menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi. Begitu pula akhirat dan di keduanya.